Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kangen mantan sampai meriang, tanda mantan sedang sangat merindukanmu. Jadi sebenarnya dua anak manusia yang berpisah dan diam-diam masih sama-sama saling mencintai. Di dalam berjauhan itu, mereka sebenarnya sama-sama menderita. Tetapi mereka toh harus tetap memilih untuk menderita tadi. Kenapa? Karena faktor gengsi untuk minta balik duluan, atau yang paling populer tentu karena faktor orang tua yang tidak memberikan restu agar mereka bisa bersama. Nah, padahal ya, orang tuanya juga melihat itu, bahwa setelah perpisahan itu terjadi, sekuat apapun mantan berusaha untuk menutupi kegundahan hatinya, menutupi kekecewaannya dengan terjadinya perpisahan itu, tapi tetap akan terlihat perubahan pada diri mantan. Mantan yang biasanya banyak bicara, banyak ngomong, ceria, suka bercanda, sekarang menjadi pendiam, menjadi tertutup, selalu murung, dan seterusnya. Nah, ketika mantan amat sangat merindukan kita, tetapi dia juga bertahan agar jangan sampai ketemu dengan kita, maka kita akan merasakannya. Begitu juga ketika kita kangen kepada mantan. Bahkan mungkin ada ya orang yang amat sangat kangen itu bisa sampai meriang. Kita lihat ya, kalau anak-anak itu ya, saya pernah punya adik sepupu itu, ketika ayahnya kuliah ke Amerika ya, saya masih kecil juga itu, masih sekitar SD. Nah, adik sepupu saya ini ya baru umur sekitar 3 tahunan. Ayahnya melanjutkan pendidikan studi ke Amerika. Zaman itu ya, itu tahun 80-an ya, kan telepon masih barang langka itu. Tidak semua rumah punya telepon. Jadi mereka bisa telepon itu ya, mungkin sebulan sekali. Nanti tante saya itu bawa adik yang masih kecil ini ke kantornya atau ke rumah temannya, bosnya yang punya telepon. Nah, di sana numpang untuk nerima telepon. Nanti ayahnya telepon dari Amerika. Itu kalau dia sedang kangen tuh sama ayahnya itu, demam, ya, dikasih obat apa saja, tidak sembuh. Jadi satu-satunya obat itu ada bekas baju atau jas ayahnya itu, yang memang sengaja tidak dicuci, masih ada bau keringat ayahnya. Nah, kalau dia demam, dipakaikan baju atau jas tadi, itu 15 menit, setengah jam, demamnya langsung turun, langsung ceria, langsung sembuh. Jadi tanpa kita sadari ya, itu sebenarnya ekspresi yang paling jujur lah kalau anak-anak itu. Mereka tidak menutupi ya, bahkan sampai kepada reaksi tubuhnya itu ya. Itu juga sesuatu yang paling jujur. Kalau kita orang dewasa itu kan, kalau sedang sakit ya, kita tetap bisa pura-pura ceria kan gitu ya. Misal apa nih, lagi pusing gitu kan, lagi pusing kan siang-siang begini itu, apalagi kalau kurang minum ya. Saya sering juga tuh ya, beberapa kali lah pernah merasakan kurang minum,
Kita di dalam mobil itu kan kena AC itu tanpa kita sadari penguapan cairan tubuh kita jalan terus tuh. Nah, kita kurang minum. Nah, kemudian misal ke sebuah seminar jadi pembicara. Nah, itu sambil senut-senut itu. Tapi kita tetap berusaha untuk tampil profesional, ceria, dan seterusnya ya. Nah, itu kalau orang dewasa ya. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Kalau dia tidak enak badan ya itu akan dia tunjukkan. Nah, sesungguhnya manusia itu seperti itu. Jadi ketika kita kangen kepada mantan sampai meriang ya. Jadi mungkin karena kangen banget ya. Sampai sulit tidur begitu ya. Tidak mendapatkan istirahat yang maksimal ya. Setelah itu karena kita kangen banget, kepikiran terus, dan itu berpengaruh kepada nafsu makan kita, kurang istirahat tadi membuat kita jadi meriang dan seterusnya. Itu juga akan bisa mantan rasakan ya. Artinya kita dan mantan sebenarnya meskipun berpisah itu selalu terhubung. Yang menghubungkan adalah hati kita, batin kita. Yang menghubungkan adalah pikiran kita. Yang memahami bahwa kita dan dia saling membutuhkan itu adalah intuisi kita. Ya, sehingga kadang-kadang ketika mantan itu sedang kangen banget kepada kita, mungkin dia juga sampai meriang tuh karena kangen banget. Nah, kita juga bisa merasakannya, mungkin kita juga terdampak ya, atau ketularan kangennya mantan, kita merasakannya sampai meriang. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, tapi jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi pikiran kita, penjelasannya penelitian dari Profesor Digby Tatum, bahwa pikiran manusia itu terkoneksi atau terhubung dengan orang yang dia pikirkan atau orang yang sedang memikirkan dia. Interbrain, koneksi pikiran ya. Sehingga ketika kita kangen mantan, pikiran kita akan mengirimkan sinyal kepada mantan ya. Dan ketika mantan kangen kita, pikirannya juga akan mengirimkan sinyal kepada kita. Jadi intuisi kita dan intuisi mantan saling memahami kok, bahwa oh mantan sedang kangen, atau oh kita sedang kangen, oh mantan sedang kangen banget. Di video terdahulu kita pernah membahas bahwa kangen itu energi yang amat sangat kuat ya. Karena apa? Karena kalau orang kepikiran, mungkin 15 menit dia sudah ganti aktivitas lain, dia sudah ganti memikirkan hal lainnya. Tapi ketika orang kangen, itu bisa seharian, bahkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Banyak di antara kita yang terus kepikiran mantan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, dan ketika kita memikirkan mantan terus, maka artinya koneksi pikiran kita dengan mantan tidak pernah berhenti. Ya, sehingga mantan memahaminya dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami sesuatu tanpa harus membaca, tanpa harus belajar, tanpa harus mendengar, tanpa harus ketemu, dan seterusnya. Nah, ketika mantan kangen banget kepada kita, intuisi kita memahaminya. Tahu kita kalau mantan ini sedang kangen, dan itu akan berdampak juga kepada kita. Ya, jadi tidur kita sampai ke mimpi-mimpi mantan ya. Semua aktivitas kita juga terus kepikiran mantan, bayangan mantan muncul terus, yang juga mungkin akan berpengaruh kepada pola makan kita ya.
berpengaruh kepada pola istirahat kita yang mungkin saja bisa membuat kita sampai meriang dan seterusnya. Nah, jadi ya, ketika dua anak manusia ini, meskipun sekarang sedang terhalang oleh sesuatu, ya, apa sesuatu itu? Yakni misal restu dari orang tua mantan. Tetapi ketika kita mencintai dan merindukan mantan, mantan juga sama, maka insya Allah akan ada jalan bagi kita dan mantan untuk bisa berjodoh dan bersama lagi. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.